Lam sinar bulan, lam sinar bulan, angin peayun. Luruh si un, yang malam-malam. Lebih tak harum menyota tim cum. Lebih tak harum si pungong jempa. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Barusan saja lagu Bungong Jempa dari Aceh. Tetapi saya tidak ingin membahas soal Bungong Jempa itu, melainkan akan membahas suatu persoalan yang perlu diinterpretasikan secara antropologis tentang peristiwa politik sekarang ini. Tapi di sini ini ada buku kumpulan puisi dari seorang penyair Provinsi Jombang, Jawa Timur. Pasti kemudian penyairnya Binhat Nur Rahman akan meralat bukan provinsi tetapi Kabupaten Jombang. Judulnya adalah ini, Nisan Anemery. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, kendati pun demikian, bukan puisi Nisan Anemery ini yang akan saya bacakan, melainkan puisi dari Binhat Nur Rahman tentang Friedrich Nietzsche yang pernah mengatakan God is tot. Itu bahasa Jerman yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God is dead. Tuhan telah mati. Tentu ada alasan-alasan rasional kenapa pernyataan itu muncul. Kendati pun demikian, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini juga tidak akan saya bahas, terutama karena saya memang bukan seorang ahli filsafat. Hanya saja di dalam puisi Nietzsche yang merupakan kumpulan karangan, kumpulan puisi Binhat Nur Rahman ini, itu terdapat sebuah di dalam interpretasi saya sarkasme yang dibuat oleh Binhat Nur Rahman. Karena ayah dari Nietzsche ini itu adalah seorang pendeta, dan karena itu seorang pengkhutbah. Maka di dalam sebuah puisi Binhat Nur Rahman yang berjudul Santo Kecil, Binhat memperlihatkan sebuah sarkasme yang sangat tajam antara itu tadi, God is tot atau God is dead, atau dalam bahasa Indonesianya Tuhan telah mati, yang dinyatakan oleh Nietzsche kemudian dikontraskan dengan sikap sang ayah sebagai seorang pendeta. Mari dengarkan sajak atau puisi yang dibuat oleh Binhat Nur Rahman tentang ini. Santo Kecil. Bayang ayah di permukaan tanah, hidup dalam diri putra sulungnya. Genta gereja berdentang di darah, dan ke penjuru langkah bergema. Ayah tak bertanya kenapa Tuhan ada, namun dia paham mengapa beriman. Membunuh Tuhan sungguh sia-sia. Tangan kita teramat lemah, bukan? Di bawah yang tersalib ayah berkhutbah, mengapa kekejian menguncurkan Tuhan? Pada kelak hari iman bocah lelaki rebah, ia terkesima ketika hilang segala tujuan.
puisi Bin Had Nur Rahmat ini sebenarnya hanya trigger untuk mendiskusikan tentang agama dan politik di Indonesia dewasa ini, terutama ya di bulan-bulan ini, bulan September hingga kemudian bulan berikutnya sampai kepada pemilihan umum, terutama pemilihan presiden. Nah, kita melihat di sini sebuah kelompok besar, saya sering menyebutnya sebagai kelompok Nahdiyin, atau mungkin lebih tepat ya, atau lebih ringkas kita sebut dengan kaum Nahdiyin, yang membangun organisasinya apa yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Kaum Nahdiyin, seperti pernah saya tulis di Kompas, itu adalah mereka yang merupakan keturunan para wali, keturunan para wali 9, wali songo di dalam bahasa Jawanya, yang terus menerus ya berusaha mempertahankan identitas mereka, pandangan-pandangan keagamaan mereka, dan rumusan-rumusan tentang hidup. Dan karena mereka telah muncul selama ratusan tahun, maka identitas mereka, ciri-ciri mereka itu menjadi sangat jelas sekali. Kemampuan mereka untuk bertahan selama ratusan tahun telah menyebabkan keanggotaan kaum Nahdiyin itu menyebar kemana-mana. Dan di dalam situasi di mana demokrasi ya itu berlaku di dalam kontestasi politik, maka jumlah kaum Nahdiyin yang kian lama kian bertambah itu menjadi sangat penting di dalam dunia politik. Bahkan banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mengaku menjadi kaum Nahdiyin, walaupun mungkin latar belakangnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kaum Nahdiyin. Lalu apa kaitannya dengan dunia politik? Banyak sekali. Pertama dari segi demografis. Tapi yang mau saya bicarakan sekarang ini hanya soal apa yang saya sebut sebagai darah biru NU atau darah biru Nahdiyin, walaupun tepatnya tentu saja darah biru Nahdlatul Ulama, karena memang pendiri dari Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dalam satu tulisan saya pada 1994 di dalam menganalisa pertarungan perebutan kepemimpinan NU di Cipasung ya, Tasikmalaya pada waktu itu, saya menulis dengan judul Darah Biru NU. Lalu kemudian alhamdulillah orang-orang NU pada umumnya menggunakan frasa yang saya ciptakan itu. Nah, yang dimaksudkan dengan darah biru di sini itu adalah ya, mereka yang merupakan keturunan langsung dari para pendiri. Salah satu tokoh yang paling menonjol di dalam konteks ini, dan memang itu yang saya maksudkan ketika frasa itu saya ciptakan, adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah cucu dari pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kita ketahui Kiai Abdurrahman Wahid kemudian mampu tampil menjadi salah satu presiden Republik Indonesia 1999 sampai dengan 2001. Di dalam konteks darah biru inilah kemudian persoalan-persoalan politik saling kait-mengait. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tiba-tiba muncul seorang tokoh yang sebenarnya merupakan protege atau murid langsung dari Kiai Abdurrahman Wahid, namanya Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar ini di dalam ya definisi darah biru yang saya buat itu termasuk darah biru juga, karena Muhaimin Iskandar itu adalah cucu langsung
dari Kiai Bisri Sansuri yang turut serta mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926. Apa yang menarik dari sini? Yang menarik adalah bahwa darah biru dan konsep darah biru itu kemudian menjadi sebuah persaingan yang kita lihat di dalam dunia politik Nahdlatul Ulama, yaitu ketika PKB didirikan. Tentu sejarah menyatakan bahwa Kiai Abdurrahman Wahid lah tokoh utama pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Setidak-tidaknya itu lahir, PKB itu lahir ketika Kiai Abdurrahman Wahid menjadi ketua umum PBNU dan kemudian merekrut Muhaimin Iskandar sebagai salah satu darah biru juga untuk menjadi salah satu pengurus PKB dan kemudian mengendorse-nya di dalam Muktamar Semarang untuk menjadi ketua umum PKB. Sementara Kiai Abdurrahman Wahid itu duduk di dalam posisi yang lebih tinggi secara simbolik, maksudnya di dalam organisasi PKB itu. Tetapi lambat laun kemudian kita lihat terjadi konflik yang kemudian dimenangkan oleh Muhaimin Iskandar. Inilah latar belakang yang kemudian kita lihat pada peristiwa politik 2023 dan 2024 sekarang ini. Muhaimin Iskandar telah muncul menjadi salah satu bacalon wakil presiden Republik Indonesia di dalam kontestasi tahun 2024. Yang jelas di dalam kronologi dan logika yang saya sampaikan tadi, maka mau tidak mau Muhaimin Iskandar pun merupakan bagian dari darah biru. Ketika kemudian Muhaimin Iskandar sebagai darah biru NU itu mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan, maka kemudian pihak dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid yang juga merupakan darah biru itu tampil ke depan, lalu kemudian melakukan pembicaraan dengan Prabowo Subianto, dan di pers di media dan terutama di televisi kita melihat Yeni Wahid, anak dari Kiai Abdurrahman Wahid yang juga berstatus darah biru di dalam definisi yang saya buat itu, kemudian menyatakan bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang mengagumi Prabowo Subianto, pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Jadi politik Indonesia setidak-tidaknya kalau kita lihat di dalam konteks Jawa itu tidak hanya merupakan kontestasi tentang hal-hal yang bersifat material, melainkan juga hal-hal yang bersifat simbolik. Karena konsep darah biru seperti yang telah saya jelaskan itu tadi, itu turut kemudian menentukan. Tinggal akhirnya kemudian kita melihat darah biru faksi mana yang kemudian akan memenangkan pertarungan politik itu.